wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asfiya'i wal mursalin habib Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Naka illa ma 'allamtana innatal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang muliakan, kepada seluruh pengurusi pertubuhan kebajikan yang hormati, alhamdulillah dengan segala kegiatannya pada malam hari ini, segala aktivitasnya pada malam hari ini, tentu dengan segala pengorbanannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya segala kegiatan kita ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita juga dapat bersilaturahmi dengan para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersilaturahmi dengan para alim ulama dan seluruh umat Islam yang ada ini. Silaturahmi ini sesuai dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyub salahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fayasrahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada malam hari ini Allah mudahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan silaturahmi pada malam hari ini Allah panjangkan umur kita dengan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, di samping silaturahmi ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rasa cinta kita pada Rasul, kita tunjukkan rasa cinta ini kepada Rasulullah dan memperingati Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah sallallahu alaihi wasallam, almar'u man ahabba yaumil qiyamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat sama dengan orang-orang yang kau cintai di dunia. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat berkumpul bersama-sama Rasulullah, bersama-sama para sahabat Rasulullah, bersama-sama dengan keluarga Rasulullah, insyaallah ke surga yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah dengan segala nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir ke yayasan pertubuhan kebajikan ini pada malam ini. Kalau ingin lebih meresapnya perasaan kita, coba lihat saudara-saudara kita yang ada di hospital. Dia yang telentang tidak bisa bergerak, alhamdulillah kita berikan kesehatan yang baik. Alhamdulillah. Umur untuk lebih meresapnya perasaan ini, mari kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berada di kuburan. Alhamdulillah umur.
Alhamdulillah di kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang terbesar. Bagaimana tidak nikmat iman, iman yang selalu memandu kita, iman yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Selamatlah orang-orang yang dipandu imannya, orang-orang yang dikawal oleh imannya, selamatlah orang yang didampingi oleh imannya. Celakalah manusia-manusia yang dipandu oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini nikmat yang terbesar, nikmat ini. Kita sedang mengenang lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh ini yang harus kita perlihatkan kepada umat manusia. Di saat kita membaca sifat Rasulullah SAW yang maha agung, innaka la'ala khuluqin azim, tapi yang tidak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyelesaikan pembangunan yang sudah dibangun oleh para nabi sebelumnya sebanyak 25 rasul. 25 rasul ini membangun Islam. Jadi kalau Anda tanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang sempurna yang membangun Islam itu 25 rasul. Tapi kadang-kadang kita menjawab yang membangun Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar, tapi yang sempurna yang membangun Islam ini 25 rasul. Nabi Adam membangun Islam. Nabi Adam datang ke permukaan bumi ini mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sujud kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bersama dengan umat. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut tauhid dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh menyempurnakan agama dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya hanya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Itulah kata Sadat tadi, yang wajib kita cintai. Kita siap untuk membudak kepada yang kita cintai. Yang kita cintai siapa? Yang paling kita cintai pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membawa agama baru. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Datang Nabi Isa tidak membawa agama. Mereka saling melengkapi. Agama Islam datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelesaikan ini. Jadi ilmu bangunannya Rasulullah itu. Pembangunan Islam merupakan pembangunan rumah besar yang dibangun oleh 25 rasul. Rasulullah datang menyempurnakan. Dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Allah sempurna. Karena sudah sempurna diresmikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempurna. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya berlokal. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah berinternasional. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Apa maksudnya rahmat ke seluruh alam? Nabi Muhammad nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja.
Nabi bukan nabinya orang Cina saja. Nabinya semua umat manusia sedunia. Itulah rahmatan lil alamin. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapat rahmatnya Rasulullah. Orang Indonesia, orang Melayu yang beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah, itulah yang mendapat rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keliru. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan rumah besar selesai untuk melindungi umat manusia. Al-yauma akmaltu lakum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 3 juz diturunkan oleh Allah. Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bagaimana manusia hidup di dunia, Quran mengatur. Dan tidak mengadakan Kesultanan Madinah, tidak mengatakan Republik Madinah, tidak mengatakan Khilafah Madinah, tapi negara Madinah. Subhanallah, subhanallah. Seandainya Nabi Muhammad ketika itu mengumumkan kerajaan Madinah, kita wajib bikin kerajaan. Seandainya Rasulullah waktu itu mengumumkan Republik Madinah, kita wajib bikin negara Republik. Seandainya Rasulullah membuat kerajaan waktu kesultanan, kita wajib kesultanan. Seandainya itu dikatakan khilafah, kita wajib khilafah. Alhamdulillah, dalam politik Islam, negara, bentuk negara tidak penting. Bentuk negara mau kerajaan sesuai dengan Islam, mau bikin khilafah, khilafah sesuai dengan Islam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Pahang Sultan Brunei tidak bertentangan dengan Quran. Quran sesuai dengan Malaysia, Quran sesuai dengan Saudi Arabia, Quran sesuai dengan Republik Indonesia. Yang penting negara itu bukan bentuknya. Gelas tidak penting bentuknya. Mau bentuk bulat kek, mau bentuk lonjong kek, mau bentuk segi empat. Yang penting bukan bentuk gelasnya. Yang penting saya baca dalam sejarahnya Al-Imam Abdul Aziz, di situ dia ada 4. Kalau kita ingin menjadi negara yang bagus, aman, sejahtera, ada 4. Pertama, dasar negara ini harus musyawarah. Raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Ini kalau sudah bermusyawarah mesti selamat. Mahaba man istasaroh. Tidak ada orang yang merugi dari bermusyawarah. Yang penting musyawarah, raja musyawarah, sultan musyawarah, khalifah musyawarah, presiden musyawarah. Nabi pun yang nabi diperintahkan musyawarah. Wasawirhum fil amri. Ini dalam Islam. Dalam kitabnya Umar bin Abdul Aziz, untuk menuju negara kesejahteraan. Yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh serahkan jabatan-jabatan negara kepada ahlinya yang profesional. Ini Al-Quran, bukan Sukron Makmun. Al-Quran, serahkan jabatan kepada ahlinya. Ahli perdagangan, menteri perdagangan yang ahli dagang, menteri pertahanan yang ahli dalam ilmu pertahanan. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Ini Quran. Idza du'iatil amanatu fantadrisah. Kalau sudah kepercayaan dalam satu negara ini hilang, hancurlah negara itu. Rasulullah ditanya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah? Hilangnya kepercayaan? Langsung Rasulullah itu menjawab dengan hadis yang masyhur, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisah. Apabila urusan ini, jabatan ini diberikan pada orang yang tidak berilmu, yang tidak ahlinya, hancurlah negara ini. Yang ketiga, baik kerajaan maupun kesultanan maupun khilafah maupun republik sama, keadilan yang penting. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Keadilan
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa. Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Persilakan Anda baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita golongan Al-Mahzubiyah nyolong, mencuri, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang gede, anak orang besar, masa mau dipotong tangannya? Datanglah Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini orang yang mencuri orang besar, orang gede Rasulullah. Apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah langsung berdiri, marah. Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa negara ini hancur? Idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, orang besar, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat yang kecil, katakan maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam. Ini hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqatatu yadaha." Seandainya Fatimah, ya awas jangan ngantuk yang mendengarkan ini. Nanti besok pulang Fatimah dipotong tangannya lalu gitu. Itu yang dengerin ngantuk. Jangan ngantuk. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Bukan Suqrat Ma'mun. Ini Allah menurunkan satu peradaban ke permukaan bumi. Peradaban kita berbangsa diturunkan dengan bagus. Yang terakhir untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang oleh dikasih tempat, orang-orang yang dikasih tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Dari pejabat yang paling kecil, raja sampai presiden, sampai pada khalifah, pada sultan, semua ma'ruf munkar. Kalau semua pejabatnya amar ma'ruf nahi munkar, beres negara ini. Ini adaban Islam. Masih panjang, cuman karena saya mau bertolak ke Singapura. Ya, habis ini saya langsung tolak ke Singapura karena mengejar acara yang di Jakarta supaya semua terjamin. Dan nanti pada hari Sabtu puncak acara itu 50 tahun berdirinya Pondok Pesantren Darul Rahman. Itu biasanya yang sudah lalu kalau saya maulid ini minimal yang datang itu 20.000. Itu maulid. Kalau ini nanti bisa 30.000 yang harus saya urusi. Saya masih di Melaka sekarang. Tinggal Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, hari H. Kalau saya tidak cepat pulang, kita akan terima tamu-tamu dari luar negeri, terima tamu dari menteri, terima tamu dari pejabat-pejabat pemerintah. Harus saya cek dulu. Maka saya mohon maaf kalau saya malam ini tidak bermalam. Insya Allah langsung ke Singapura. Inilah peradaban-peradaban yang harus kita tampilkan. Kita harus berani menampilkan peradaban Islam. Baik nanti dalam ekonomi, kalau saya ada kesempatan, bagaimana peradaban Islam ekonomi, bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga. Kita perlihatkan peradaban ini. Ini sebagian saya perlihatkan bagaimana kita peradaban berbangsa. Sangat indah Islam itu. Sesuai dengan tempat
sesuai dengan segala waktu, dimanapun Islam sesuai, ke Saudi Arabia ya sesuai, karena Islam tidak menentukan kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada al-alim al-lamah Kiai Syukran Ma'mun. Kalau di Indonesia orang panggil kiai ni singa ahli sunnah wal jamaah. Singa ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan tegaknya ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ni. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala Kiai Syukran Ma'mun baru sampai tadi lebih kurang pukul 5 petang. Dan malam ni juga harus pulang. Saya cakap jangan pulang, tapi kena pulang sebab ada majlis besar. InsyaAllah kiai juga adalah para rujukan menteri-menteri di Indonesia, pembesar-pembesar untuk menegur dalam bab agama. InsyaAllah ta'ala kita doakan kiai diberikan berkahan umur, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan di atas udara dalam pulang. Amin. Allah ta'ala. Untuk kita akan dengar satu qasidah insya-Allah ta'ala. Habibana Ali illa illa الإمام شايلا يا حبيبنا علي شايلا ما من الإمام شايل الله شايل الله في حريضة قال هضرنا مجمع بالكرام قوم الكرام وبلغنا
خير الأنام وبلغ المختار عنا بصلاة وسلام يا